Shalom, selamat pagi. Renungan Suara Kebenaran 20 Februari 2024 dengan tema Dikoyakkan oleh Kebenaran. Seberapa seseorang percaya kepada Tuhan dapat dilihat dari seberapa dia menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dan merasa membutuhkan Tuhan. Kalau ada orang tidak hidup di dalam kesucian dan masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, artinya ia belum percaya dengan benar. Itu bisa dimengerti kalau seseorang masih belum dewasa rohani, masih kanak-kanak. Tetapi hal itu tidak boleh berlangsung secara terus-menerus, saudaraku. Seiring dengan pendewasaan rohani seseorang, artinya seseorang mengenal dan mengalami Tuhan, maka dia akan menghormati dan menghargai Tuhan. Dan dia akan merasa membutuhkan Tuhan yang ditandai dengan kesucian hidup dan tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Jika hal itu dicapai oleh seseorang, saudaraku, maka seseorang baru mengerti betapa berharganya Tuhan dalam hidup ini. Suatu hari nanti akan ada banyak orang menyesal mengapa mereka tidak meneguk Tuhan sebanyak-banyaknya ketika Tuhan memberi diri untuk diteguk dan dinikmati. Mereka tidak membiarkan dirinya digigit oleh Tuhan, tetapi digigit oleh dunia. Masing-masing orang memiliki kemampuan menghargai Tuhan yang berbeda. Orang Kristen yang baru boleh berkata, "Kau segalanya bagiku." Tetapi sebenarnya di dalam dirinya masih mengalir banyak selera dunia. Selera dunianya masih mengalir belum habis. Mulutnya mengatakan, "Kau segalanya bagiku. Kau yang terindah dalam hidupku. Kau yang termanis," tetapi seringkali meletakkan Tuhan sebagai pribadi yang murahan, tidak menghargai Tuhan. Hal itu tidak bisa hanya difantasikan, saudaraku. Kalau difantasikan, seringkali antara mulut dengan keberadaan itu tidak cocok. Kalau orang masih duniawi, kehidupannya itu masih kehidupan sebatas makan, minum, pakaian. Dia belum bisa mengatakan, "Ku perlu kau Tuhan lebih dari nyawaku." Tetapi ketika seseorang sudah menginjak dewasa, sudah dientaskan dari cara berpikir dunia, dia bisa memandang kehidupan dari perspektif yang berbeda. Maka dia baru bisa berkata, "Ku perlu kau Tuhan, more than everything and anything in my life." Bahkan lebih dari nyawaku. Tetapi yang sampai di titik itu tidak banyak, saudaraku. Dalam Mazmur 73 kita membaca bahwa pemazmur sempat nyaris tergelincir melihat orang fasik sehat. Gemuk, orang berbondong-bondong ikut dia dan senang selamanya. Artinya selama hidup tidak ada kesulitan. Sedangkan dia, pemazmur, kena tulah pukulan. Dia menjadi bingung mengapa demikian. Tetapi dia baru tahu pada akhirnya ketika masuk ruang suci Tuhan, dia baru tahu. Makanya pemazmur yang memiliki pengalaman itu berkata begini, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Setelah dia diremukkan, dia baru bisa mendengar nasihat Tuhan. Orang fasik tidak bisa mendengar, saudaraku. Jadi kalau hati kita masih bisa dikoyakkan oleh kesenangan dunia, kita tidak bisa dikoyakkan oleh kebenaran. Kalau kita masih bisa dibahagiakan oleh dunia, kita tidak bisa dibahagiakan oleh firman. Dengan kalimat lain, kita tidak bisa dinasehati dengan benar. Hati kita tetap tidak bisa seperti tanah yang subur yang menerima taburan kebenaran. Suatu hari nanti, saudaraku,
orang akan menyesal mengapa tidak meneguk Tuhan sebanyak-banyaknya. Mengapa mereka masih meneguk dunia? Jadi, kalau seseorang benar-benar menghormati Tuhan, dia hidup suci, saudaraku. Dia tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita. Keadaan kita sekarang mungkin berantakan. Justru itu yang akan membawa kita untuk mengenal Dia. Sebab kalau keadaan kita baik-baik saja, maka kita tidak bisa duduk diam mendengar firman. Kita berkelana kalau hidup kita baik-baik saja. Apa yang mau kumakan, apa yang mau kupakai, aku mau kemana, aku mau beli ini, aku mau beli itu. Kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak taruh hormat kita kepada Tuhan. Dan ingat saudaraku, orang yang tidak menghormati Tuhan, biasanya orang itu tidak merasa membutuhkan Dia. Dan orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau kurang percaya kepada Tuhan. Ironis saudaraku, banyak orang mengkhianati Tuhan tanpa dia sadari. Ketika mengharapkan sesuatu yang dia pandang akan membahagiakan, disitulah manusia mengkhianati Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu murahan. Namun sebaliknya, orang percaya kepada Tuhan pasti menghormati Tuhan dan memiliki perasaan membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Dia bukan karena sesuatu supaya engkau diberkati ini dan itu. Bukan saudaraku, tetapi karena Tuhan itu sendiri lebih dari nyawaku. Apa gunanya aku memiliki seluruh di muka bumi ini, seluruh dunia ini dan isinya, tapi kalau aku tidak dimiliki oleh Tuhan dan aku tidak memiliki Dia? Pagi hari ini saya mau mengingatkan, Dia Tuhan yang Allah, yang agung itu, dalam kesabarannya sedang menunggu kita untuk bertobat dan sadar. Ayo kita pagari diri kita dengan janji, saudaraku. Sumpah kita, nasar kita, tekad kita, komitmen kita. Sebab kita mau pulang ke langit baru, bumi baru. Dan keadaan kita pulang adalah dengan keadaan berkenan di hadapan Bapa. Ingat, kematian itu pasti. Dan berdiri menghadapi pengadilan Tuhan itu pasti. Jadi kalau masih punya kesempatan hidup, ayo persiapkan yang baik. Supaya ketika kita pulang nanti, hanya Tuhan saja yang kita miliki. Selamat pagi saudaraku. Biarlah kebenaran ini mengoyakkan hatimu, jiwamu, bahkan sampai ke dalam tulang sumsummu. Dan bertobatlah. Tuhan memberkati.